Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat, yaitu analisis aspek literasi saintifik pada buku teks IPA SMP kelas 7 semester 2 kurikulum 2013. Saya Listiarini, NPM 19103030053 dari kelas A. Daftar isi yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diselenggarakan bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa supaya menjadi manusia yang beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pada UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, untuk mencapai semuanya itu membutuhkan yang namanya kurikulum. Saat ini di Indonesia, kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 2013. Pada kurikulum ini, pembelajaran dilakukan melalui pendekatan saintifik, yaitu meliputi kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Dalam semua kegiatan tersebut itu memerlukan suatu keterampilan literasi sains. Tetapi berdasarkan survei PISA, literasi sains di Indonesia itu masih kalah dibandingkan dengan literasi sains siswa di negara lain. Nah, berdasarkan hal tersebut itu mendorong adanya penelitian ini. Kemudian identifikasi masalah. Terdapat 3 masalah yang diidentifikasi, yaitu literasi saintifik siswa yang ada di Indonesia itu selalu berada di peringkat bawah dibandingkan dengan siswa di negara lain berdasarkan hasil PISA. Kemudian sebagian besar buku teks IPA di Indonesia itu masih belum memuat penerapan konsep sains di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu sumber belajar yang digunakan guru itu kurang bervariasi. Sebagian besar masih terfokus dengan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama. Kemudian batasan masalah, yaitu ada 2, buku teks IPA SMP dan juga literasi saintifik. Buku teks IPA yang dipakai adalah buku teks terbitan Kemendikbud untuk kelas 7, edisi revisi 2017, dan juga IPA terpadu terbitan Erlangga, edisi revisi. Untuk topik yang akan dianalisis adalah topik pemanasan global yang tepat berada di bab 4. Kemudian literasi saintifik merupakan suatu keterampilan dalam mengidentifikasi, memaknai, memahami permasalahan sains untuk mengambil keputusan. Kemudian rumusan masalahnya ada 2, yaitu bagaimana perbandingan buku teks IPA SMP terbitan Kemendikbud dengan terbitan Erlangga ditinjau dari aspek literasi sains. Kemudian bagaimana penerapan literasi sains pada buku teks IPA SMP kelas 7 semester 2 kurikulum 2013. Kemudian tujuan penelitiannya adalah mendapatkan perbandingan antara buku terbitan Kemendikbud dan IPA terpadu terbitan Erlangga kelas 7. Kemudian menjelaskan teori penerapan literasi sains pada buku teks IPA SMP kelas 7 kurikulum 2013. Untuk manfaat penelitian sendiri ada 2, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Dari sisi teoritisnya sendiri, memberikan manfaat yaitu mendapatkan perbandingan antara buku teks yang digunakan di Indonesia sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan ilmu pendidikan. Untuk manfaat praktisnya yaitu ada bagi guru, bagi sekolah, dan peneliti. Untuk guru sendiri sebagai tolak ukur dalam memilih sumber belajar bagi siswa, untuk sekolah sendiri memilih buku teks untuk tahun yang mendatang, kemudian bagi peneliti itu menjadi bahan penelitian lanjutan, sehingga pengembangan bahan ajar yang memuat aspek literasi sains itu dapat dikembangkan. Kemudian kajian pustaka, ada penelitian-penelitian yang dilakukan terdahulu sebelumnya itu pada tahun 2019 penelitian yang dilakukan oleh Awara menganalisis mengenai kemampuan literasi sains pada siswa kelas 10 IPMIA berdasarkan PISA 2015. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2019, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sandi, Setiawan, dan Rusianti 2014, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahyu, Fatur Rahman, dan Markus pada tahun 2016. Untuk kerangka teoritisnya sendiri, buku teks yang akan dianalisis itu terbitan dari Kemendikbud dan juga terbitan dari Erlangga. Tapi dianalisis yaitu sama, pemanasan global,
Lalu yang dianalisis ada aspek literasi saintifik. Untuk kerangka berpikirnya, yang pertama adalah pentingnya literasi saintifik. Kemudian aspek literasi saintifik dianalisis dari buku teks IPA terbitan Kemendikbud dan juga IPA terpadu terbitan Erlangga pada kelas 7 semester 2. Lalu analisis dari buku tersebut menghasilkan hasil analisis aspek literasi saintifik dalam buku teks. Untuk metode penelitiannya, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kemudian data diambil dari analisis dokumen yang terstruktur. Analisis 2 buku teks dari Kemendikbud dan juga Erlangga meliputi 5 kategori, yaitu kategori pengetahuan sains, kategori penyelidikan hakikat sains, kategori sains secara berpikir, interaksi sains, teknologi, serta masyarakat. Untuk desain penelitian sendiri sama dengan cara analisis data, menjumlahkan dan menghitung persentase indikator literasi saintifik di dalam setiap kategori pada buku teks tersebut. Kemudian menurut Adi Senjaja sendiri dari dikutip oleh Wahyu 2016, perhitungan persentase kategori literasi saintifik itu dilakukan dengan menjumlahkan kategori indikator per kategori dibandingkan dengan jumlah indikator total kategori, kemudian dikalikan 100% sehingga akan didapatkan angka persentase kategori literasi saintifik. Kemudian dirata-rata dan deskripsikan hasil literasi saintifik pada buku teks IPA SMP. Untuk fokus penelitian sendiri, ada 2 buku teks yang diambil, yaitu buku teks IPA SMP kelas 7 semester 2 edisi revisi 2017, terbitan Kemendikbud, kemudian IPA terpadu terbitan Erlangga oleh tim Abdi Guru edisi revisi berdasarkan pada ketersediaan kategori literasi saintifik di dalam setiap masing-masing buku pada topik pemanasan global. Data dan sumber data buku tadi, yaitu 2 buku tersebut terbitan Kemendikbud dan Erlangga, digunakan buku teks IPA terbitan Kemendikbud itu sebagai buku utama yang digunakan di sekolah, sedangkan buku IPA terpadu terbitan Erlangga digunakan sebagai buku pendamping dalam belajar. Untuk data bukunya seperti yang dijelaskan dalam tabel. Buku terbitan Kemendikbud ditulis oleh Wahono Widodo dan kawan-kawan, tahun terbitnya 2017, kemudian untuk IPA terpadu terbitan Erlangga oleh tim Abdi Guru, tahun terbitnya 2018. Untuk teknik pengumpulan data, ada instrumen penelitian non-tes dalam bentuk pedoman observasi guna menilai buku berdasarkan kategori literasi saintifik. Kemudian ada perhitungan persentase jumlah kategori indikator per kategori dibandingkan dengan jumlah indikator total kategori dan dikalikan 100%. Untuk teknik keabsahan data, ada uji kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Teknik analisisnya seperti yang telah dijelaskan tadi, ada penjumlahan, kemudian menghitung persentase, lalu ada rata-rata persentase, kemudian menyusun hipotesis, dan dideskripsikan hasilnya. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.